Dan untuk mengulas prospek bisnis PLTS Atap di tengah komitmen pemerintah mengimplementasikan energi terbarukan, langsung saja kami akan berdiskusi dengan founder and CEO Suryanesia, Reza Adi Husada yang telah hadir di studio CNBC Indonesia. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Baik sekali, selamat pagi Mas Cinta. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di studio CNBC Terima Indonesia. kasih. Pak Reza, mungkin boleh dijelaskan ya mengenai bisnisnya dari PLTS Atap sendiri, ini seperti apa sih sebetulnya? Siap, jadi kami dari Suryanesia, misi kami adalah untuk memberdayakan konsumen, bisnis dan pemerintah untuk menggunakan energi-energi dan memanfaatkan energi yang bisa mengurangi perubahan iklim, memperlambat perubahan iklim. Dan di fase pertama kami fokus ke bidang komersial dan industri. Jadi kita B2B, melayani klien B2B. Dan sebenarnya kalau kita berangkat dari kebutuhan klien B2B, ada dua. Yang pertama adalah buat pelaku usaha ini sangat penting untuk cost saving ya. Karena mereka menghadapi biaya-biaya yang meningkat setiap tahunnya. Jadi untuk mereka bisa sustain dan juga berkembang dengan sehat secara keuangan, sangat penting untuk mereka mengoptimalkan biaya. Yang kedua adalah dari segi keberlanjutan. Jadi ada beberapa segmen spesifik yang sangat mementingkan keberlanjutan dan mereka diharuskan untuk memangkas emisi karbon mereka. Dan ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan TBK maupun juga dengan multinasional. Jadi di Suryanesia kami menyediakan yang namanya Solar as a Service untuk menangani dua kebutuhan pelanggan ini. Yang pertama adalah kita menyediakan, jadi kita yang mendanakan, menginstalasi dan memaintain satu sistem solar panel PLTS atap di atapnya klien. Lalu kita berikan mereka akses ke listrik terbarukan dan dari ini mereka bisa yang pertama memangkas biaya energi tanpa perlu investasi. Yang kedua, mereka juga bisa mendapatkan energi bersih ini dan mengurangi emisi karbon mereka. Jadi dua-dua kebutuhan ini kita bisa penuhi dan juga semua hal ini kita pastikan dari segi prosesnya semua mudah dan lugas. Jadi kita urus dari perizinan dan juga pendanaan, pengoperasian, instalasi dan pemeliharaan juga. Jadi kita pastikan sistemnya berjalan dengan baik dan buat customer itu sangat-sangat nyaman. Baik Pak, jadi intinya mungkin membantu juga dari perusahaan-perusahaan untuk bisa memangkas begitu ya penggunaan energi begitu ya. Benar. Lalu selanjutnya Pak, berdasarkan data terbaru hingga paruh pertama di tahun 2025 ini kapasitas terpasang PLTS atap telah mencapai sekitar 495 megawatt peak begitu ya, dan ini menurut laporan pelanggan PLN dengan tambahan proyek yang saat ini masih dalam pipeline. Nah menurut Anda seberapa besar potensi pengembangan PLTS atap di Indonesia sendiri? Mungkin kalau kita tahu kan sebagai background ya PLTS atap ini juga dihadapkan pada tantangan seperti misalnya cuaca begitu ya Pak ya. Lalu juga mungkin ini bisa dikatakan sebagai yang intermittent begitu ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Siap. Jadi mungkin saya jawab yang pertama dulu terkait seberapa besar potensinya. Jadi kalau kita mungkin fokus ke satu segmen aja, yaitu industri. Jadi berdasarkan data statistik PLN yang terbaru 2024, ada kira-kira 16.500 pelanggan-pelanggan di kategori I3 dan I4. Ini adalah pelanggan-pelanggan industri yang menggunakan dan listrik besar dan juga menggunakan daya tersambung yang besar, jadi tegangan menengah dan ke atas. Jadi 16.500. Kalau satu pelanggan aja bisa menggunakan 1 megawatt peak, itu artinya kira-kira potensinya 16.500 megawatt peak. Ya kan, itu cukup besar. Berikutnya untuk pertanyaan kedua terkait intermitensi. Jadi untuk PLTS atap mayoritas di Indonesia ini kita masih menggunakan yang namanya on grid. On grid itu apa? Jadi kita sambungkan ke grid sistemnya pemegang IUPTLU dan mayoritas ini kan PLN, ya kan. Jadi kita seolah-olah minta izin ke PLN untuk bisa menghubungkan sistem kami ke gridnya mereka. Jadi dengan hal ini intermitensi itu nggak ngefek. Jadi intermitensi ini sebetulnya apakah menjadi salah satu tantangan atau justru ini? Ya, jadi Ya, silakan. Ya, jadi intermitensi sebenarnya adalah
mungkin saya izin jelaskan sedikit. Jadi intermitensi adalah di mana kalau solar panel kan, kalau mataharinya sedang terik, produksinya tinggi. Kalau lagi hujan, produksinya minim, ya kan. Jadi ada sedikit fluktuasi dalam produksi yang artinya mungkin tidak konstan, ya kan. Nah, makanya sangat penting untuk dihubungkan dengan gridnya PLN, ya kan, agar kita bisa menyamakan frekuensi dan voltase, agar untuk end user, yaitu pabrik-pabrikan, mal-mal dan lain-lain, listrik yang diterima semuanya sestabil listrik PLN. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Baik, sangat-sangat menarik dialog kita membahas mengenai bagaimana PLTS atap di Indonesia ya Pak ya. Tapi kita harus tahan dulu dialognya, sesaat lagi kita akan menyaksikan breaking news CNBC Indonesia pembukaan pasar di sesi 1 di pagi hari ini. Ya pemirsa, Anda menyaksikan breaking news CNBC Indonesia. Bersama-sama kita akan menyimak posisi IHSG di pembukaan pasar di sesi 1 di pagi hari ini. IHSG di pagi hari ini ternyata dibuka sumringah dengan penguatan 0,07% di 8.132,56. Dan kini kita pantau pergerakan indeks secara sektoral. Sektor-sektor apa saja yang menjadi penopang atau yang cukup menarik di pembukaan sesi 1 di pagi hari ini. Kita lihat ada sektor finansial yang menguat 0,21%, lalu ada consumer primer koreksi 0,73%, consumer non primer terkoreksi 0,1%, perindustrian terkoreksi 0,44%. Bergeser lagi untuk melihat indeks sektoral selanjutnya. Sektor energi melemah menguat maksud kami 0,2%, bahan baku menguat 0,9%, infrastruktur menguat 0,15%, sementara properti dan real estate koreksi 0,1%. Bergeser untuk melihat indeks sektoral selanjutnya. Sektor teknologi menguat 0,56%, transportasi dan logistik menguat 0,06%, kesehatan menguat 0,04%. Dan kini kita lihat bagaimana posisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga mata uang lainnya. Terhadap dolar Amerika Serikat, rupiah melemah 0,03%, berada di 16.570 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan kita lihat terhadap Singapura dolar, rupiah juga melemah 0,08%, terhadap yen Jepang rupiah melemah 0,1%, dan terhadap euro Eropa rupiah melemah 0,15%. Ya pemirsa, demikian breaking news CNBC Indonesia, kita kembali ke Squawk Box. Dan kini mari kita lanjutkan kembali dialognya dengan Pak Reza. Pak Reza, sejauh ini berapa kapasitas terpasang yang telah diselesaikan oleh Suryanesia dan seberapa besar pipeline proyek yang saat ini sedang berjalan? Ya, jadi kalau kita sekarang kira-kira di 80 megawatt peak. Dan dari segi pipeline kira-kira ada 600 megawatt peak lagi di saat ini. Tentu kita selalu berupaya untuk mengembangkan pipeline dan mengembangkan kita punya bisnis. Kita berharap dapat bisa melayani lebih banyak pelanggan sih dan meningkatkan dampak positif kami. Baik, Pak, tadi kan sebelum jeda sempat disampaikan ya terkait dengan intermitensi. Ini menarik ya Pak. Ini sebetulnya yang tadi terkait dengan bagaimana kondisi cuaca sangat-sangat menentukan artinya serapan energi atau energi yang bisa dihasilkan ya dari PLTS atap sendiri. Nah sejauh ini Anda melihat di Indonesia ya Pak, kalau kita bicara mengenai bukan hanya soal demand-nya saat ini mungkin meningkat, tapi juga bagaimana kondisi cuaca atau iklim di tanah air, Anda melihatnya seperti apa? Jadi sebenarnya cuaca dan iklim Indonesia sebenarnya cukup di posisi yang baik karena kita kan tepat di khatulistiwa. Jadi sepanjang tahun kita dapat matahari yang mungkin rata-rata cukup baik, walaupun dalam musim hujan kan lebih mendung dan lain-lain. Tapi ini masih lebih baik daripada misalkan negara-negara dan kota-kota yang di Northern Hemisphere atau Southern Hemisphere, yang misalkan di beberapa bulan dalam setahun tuh nggak dapat matahari gitu kan. Tapi juga Indonesia adalah negara tropis, jadi kadang-kadang hujan ya kan, di Jawa juga gitu. Jadi that being said, tetap masih sangat mumpuni, masih sangat baik. Dan kalau kita
dealing sama pelanggan-pelanggan industri dan komersial, mereka tetap bisa menikmati penghematan dengan kondisi cuaca di Indonesia.